Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipelancarkan rezekinya, dipelancarkan segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kembali lagi bersama saya yang akan selalu memberikan informasi tentang perbankan, yang akan selalu memberikan edukasi tentang perbankan, baik itu yang macet, baik itu yang mau baru mengajukan pinjaman, atau yang butuh pinjaman modal usaha untuk UMKM ya. Di sini saya akan selalu mengedukasi ke teman-teman, akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-temannya. Barangkali ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua yang yang lagi membutuhkan pendanaan, yang lagi membutuhkan dana-dana untuk usaha, untuk menambah modal, untuk kesejahteraan di bidang usahanya atau di bidang bisnisnya ya. Buat teman-teman yang baru singgah di channel saya, jangan lupa like, subscribe-nya ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika nanti saya mengupload video-video yang terbaru tentang edukasi perbankan, tentang tentang pinjaman, tentang permodalan. Nanti teman-teman bisa langsung menonton video-video yang saya upload ya. Baik teman-teman, di hari ini adalah hari di mana seluruh Indonesia lagi mengadakan pilkada ya. Pilkada serentak, baik itu gubernur, wali kota, dan bupati di masing-masing daerah ya. Tentunya mengharapkan dengan aman, tentram, damai ya, supaya di daerah kita benar-benar bisa mempunyai pemimpin yang bisa diandalkan, bisa mengayomi masyarakat, dan bisa mensejahterakan di masyarakat di daerahnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing ya. Jaga kondisivitas di wilayah masing-masing, jangan sampai teman-teman semua di wilayahnya terjadi baku hantam antar saudara ya. Kita nggak perlu hal yang seperti itu. Saya berharap semuanya bisa aman, tentram, damai dalam menghadapi pilkada di tahun ini ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan yang intinya ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita punya pinjaman di perbankannya, kemudian kita itu butuh modal kembali untuk menambah permodalan kita, untuk menambah kegiatan bisnis kita, atau menambah dari kegiatan-kegiatan usaha kita ya, karena kita memang usahanya pengen berkembang, pengen meningkat, tentunya kita butuh modal yang sangat gede ya, atau sangat tinggi. Nah, gimana kalau semuanya kita tuh sudah punya pinjaman di perbankan, kita pengen dapatkan modal lagi, apakah bisa kita mengajukan di perbankan yang lain supaya kita tuh bisa mendapatkan pinjaman lagi? Nah, teman-teman, jawabannya itu bisa ya. Nah, nanti teman-teman, ini trik yang saya lakukan secara pribadi, dan ini sudah saya jalankan sudah beberapa kali di pihak perbankan. Saya dapatin dari dua bank yang sudah memberikan modal ke saya ya, dari mulai BRI, BNI, dan ada juga BCA. Dan ketiga kalinya ini saya ke BCA ya. Gini teman-teman, ketika teman-teman itu sudah mengajukan permodalan dan sudah pernah di ACC, dan kita butuh modal lagi untuk usaha kita, apa sih kita itu bisa kita ngajuin lagi, kita dapatin permodalan lagi dari perbankan. Yang saya lakukan itu bisa teman-teman, saya mengajukan di BRI itu atas nama istri ya, dengan nominal pinjaman 50 juta. Nah, setelah berjalannya waktu, saya membutuhkan modal lagi, akhirnya saya mengajukan di BNI. Setelah mengajukan di BNI, tentunya BI checking itu akan diperiksa, atau berkas-berkas kita itu akan di BI checking oleh pihak perbankan. Ya di situ muncul teman-teman, nama saya muncul, nama istri saya muncul, jenis pinjamannya juga muncul, dan nominalnya juga muncul. Tapi ada pertimbangan dari pihak perbankan ketika saya itu mengajukan di dua bank ya. Yang pertama, pertimbangan pertama saya itu nasabah lancar. Nasabah lancar yang tidak punya kemacetan, yang tidak punya keterlambatan, atau yang ada tunggakan bunga denda, itu nggak ada sama sekali. Jadi kategorinya di situ nasabah lancar ya. Itu yang pertama menjadi pertimbangan dari pihak perbankan, yang kedua itu ya. Terus yang keduanya, saya mempunyai usaha yang sekiranya bisa diangkat kreditnya ya. Artinya
untuk angsurannya mampu, untuk kebutuhan sehari-hari kita mampu, operasional kita mampu dalam kurun waktu 1 bulan, dan masih ada nilai lebih dari sisa hasil usahanya. Akhirnya saya itu dijadikan pertimbangan oleh pihak perbankan. Nah, yang ketiganya, saya mempunyai jaminan yang bisa dijaminkan ke pihak perbankan yang kedua. Jadi contoh, saya punya pinjaman di BRI, semuanya sudah berjalan 1 tahun ya. Akhirnya daripada saya top up belum bisa, saya ngambil alternatif yang kedua, saya mengajukan di BNI dengan jaminan SHM atau rumah yang saya tempati ya. Akhirnya saya menunjukkan bahwasanya awalnya saya diem-diem aja, nggak ngasih tahu ke pihak bank bahwasanya saya punya pinjaman di BRI, enggak. Akhirnya di BI checking dan di situ nongol, artinya muncul ada nama saya, ada istri saya, dan di situ ada jenis pinjaman dengan nominal sekian dan tenornya sekian ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sebutkan tadi, akhirnya pihak BNI itu mau memproses pinjaman saya ya. Karena saya tidak punya tunggakan, kemudian saya itu usahanya mengcover untuk jenis penghasilannya, dan yang ketiga saya punya jaminan. Yang lebih penting lagi teman-teman, saya punya buku tabungan yang transaksinya itu setiap hari keluar masuknya keuangan itu ada di BNI ya. Jadi setiap hari saya nabung itu 1 juta, 2 juta, nanti di besoknya lagi saya ambil lagi ya. Terus kayak gitu ya, selama 3 tahun itu selalu jadi patokan saya untuk ngisi tabungan, besoknya diambil lagi, ngisi lagi, diambil lagi, ngisi lagi. Jadi di situ ada nilai histori transaksi yang bisa membantu saya untuk pengajuan yang kedua. Artinya apa? Artinya usaha kita itu benar-benar hasil sisa usahanya itu ada di BNI ya. Kemudian kita penabung aktif dan nasabah aktif ya. Jadi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan saat saya membutuhkan permodalan dari BNI, langsung diproses teman-teman. Akhirnya diproses selama 2 minggu berjalan ya, survei-survei lain sebagainya, di foto-foto lain sebagainya ya. Akhirnya mereka dari tim analis itu langsung menganalisa pengajuan saya. Dari pengajuan 300 dianalisa, kemudian di situ dilihat dari pihak perbankannya ya, dari nilai jaminan berapa, dari usahanya tuh gimana, dari ini perputaran keuangannya itu gimana. Setelah semuanya selesai survei, dianalisis sama pihak perbankan, akhirnya ketemulah 75% dari 75% pencairan dari nominal yang saya ajukan ya. Jadi mengajukan 300, saya cairnya 75% akad kredit ya. Nah, dari situlah saya bisa belajar dan bisa mengembangkan diri untuk bisa memaksimalkan ketika saya punya kebutuhan permodalan, kita nggak bingung-bingung lagi, kita nggak pusing-pusing lagi. Ternyata apa yang saya praktekkan itu membawa hikmah. Saya menjaga nama di BI checking, saya menjaga angsuran agar tidak ada kemacetan. Saya juga ikut nabung secara aktif supaya dibaca historinya kita itu sisa hasil usahanya ada di tabungan atau ada di bank tersebut ya. Akhirnya disitulah kita menjadi bahan pertimbangan. Dan di situ selalu saya berikan edukasi ke teman-teman saya, ke tetangga-tetangga saya bahwasanya ini kalau pengen punya pinjaman di antara dua bank yang sekiranya kita butuh permodalan dan bisa langsung di ACC, ini caranya seperti ini. Coba diperbaiki dari segi pinjaman yang pertama, nanti pinjaman yang kedua itu kita punya ini. Jadi itu bisa membantu banget ya dengan cara-cara yang seperti saya lakukan, akhirnya membantu mereka. Dan yang ketiganya teman-teman, saya mengajukan di BCA, saya pengambilan unit ya, pengambilan unit di BCA, saya kira itu nggak bisa, nyata-nyatanya bisa banget teman-teman ya. Jadi saya udah punya pinjaman di BRI, punya pinjaman di BNI, tapi ngajuin kredit kendaraan itu masih bisa di ACC sama pihak BCA-nya. Nah, kenapa saya bisa di ACC sama pihak BCA-nya? Karena transaksi sekecil apapun saya menggunakan BCA. Ya baik itu 100, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, saya menggunakan BCA. Kemudian apalagi yang gede, yang kecilnya aja saya menggunakan BCA sama BNI, BRI ya. Jadi disitulah bisa dilihat lagi histori saya itu bisa dilihat dari pihak perbankan. Tetapi
sistem BI checking yang ada di BRI, BNI, sama BCA itu semuanya sama. Muncul semua nama, tapi tidak ada kategori macet, tidak ada kategori tunggakan bunga denda, ataupun tidak ada kemacetan dalam angsuran. Makanya setelah saya mengajukan berkas-berkas untuk pengambilan unit, itu langsung di-ACC sama pihak BCA-nya. Disurvei, kemudian kita di situ ada analisa dari pihak surveinya, kemudian ada pihak surveian eksternal juga ya. Akhirnya disitulah saya diangkat, artinya diangkat untuk mendapatkan kredit yang saya inginkan. Beberapa minggu kemudian ya, 2 minggu kemudian saya langsung dapat jawaban bahwasanya kredit kendaraan yang saya ajukan di pihak BCA itu di ACC dan bisa dinikmati sama saya untuk operasional usaha ya. Makanya buat teman-teman, ini sangat bijak ketika kita punya prinsip yang seperti itu ya. Kita mengamankan nama kita dari BI checking, mengamankan kita dari histori perbankan kita sebagai nasabah, mengamankan kita dari hal-hal yang sekiranya krusial ketika kita membutuhkan pendanaan, ketika kita butuh permodalan, ketika kita butuh bisnis yang diperlebar, usaha yang diperlebar, kita nggak bingung-bingung lagi cari permodalannya. Ini tips buat teman-teman, lakukan hal ini kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, ataupun kepada teman-teman kita. Insya Allah hal-hal yang seperti ini yang sifatnya itu positif, insya Allah akan menjadi amal ibadah kita ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, videonya bisa menginspirasi, videonya benar-benar bisa menggugah hati nurani teman-teman untuk bisa menjaga nama baik di perbankan ya. Agar kita nanti punya kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, kita bisa memaksimalkan dibantu sama pihak perbankannya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk selalu mendukung channel saya lebih berkembang lagi ke depannya ya. Terima kasih sudah menyimak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.